Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair jamian, ahlan wa sahlan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Winda, salah satu mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI semester 5, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Baik teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu yang pertama, menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam, dan yang kedua, mengimplementasikan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Dan adapun outline pembahasan kita pada hari ini yaitu makna muamalah, hal-hal yang dilarang dalam muamalah, dan yang terakhir macam-macam muamalah. Oke teman-teman, langsung saja kita simak pembahasan materi pada hari ini, yaitu tentang prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Apa yang dimaksud dengan muamalah? Secara singkat, muamalah bisa diartikan sebagai urusan masyarakatan, atau bisa pula diartikan dengan tukar-menukar barang. Sedangkan muamalah dalam ilmu ekonomi memiliki makna hukum yang berkaitan dengan harta, hak milik, perjanjian, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya. Di sisi lain, muamalah juga diartikan sebagai hukum yang mengatur keuangan segala hal yang merupakan hubungan manusia baik secara individu maupun masyarakat. Nah, tujuan dari muamalah ini adalah agar tercapainya suatu kehidupan yang tentram, damai, dan bahagia. Tentunya ada pula hal-hal yang harus diperhatikan agar kita tidak salah melangkah. Berikut adalah hal-hal yang dilarang dalam bermuamalah. 1. Tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, dilarang mempermainkan takaran timbangan, kualitas, atau kehalalan produk. Ketiga, dilarang riba. Keempat, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Yang kelima, dilarang berbuat zalim. Yang keenam dan yang terakhir, dilarang melakukan transaksi dengan barang haram. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah macam-macam muamalah. Ada 3 macam muamalah. Pertama, jual beli. Yang kedua, utang piutang. Dan yang ketiga, sewa menyewa. Kita simak bagaimana prinsip dan praktek dari ketiganya. Yang pertama, ada jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Hukum jual beli ini juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, teman-teman, setelah kita mendengarkan surat Al-Baqarah tersebut, kita dalam beraktivitas terutama jual beli, kita harus tahu hukum atau syarat transaksi jual beli, karena tidak boleh melakukan sembarangan apa yang kita mau. Lalu, apa saja ya syarat-syarat? Yuk, kita lanjut. Baik teman-teman, syarat-syarat jual beli itu ada 3. Yang pertama, antara penjual dan pembeli. Yang kedua, uang dan barang. Dan yang ketiga, ijab kabul. Nah, apa sih yang dimaksud dari ketiganya tersebut? Yuk kita next, jangan di skip ya. Yang pertama yaitu syarat antara penjual dan pembeli. Jadi maksudnya itu, di antara keduanya, baik si penjual maupun pembeli disyaratkan yang berakal sehat, baligh, dan atas kehendak sendiri. Mengapa begitu? Karena dalam proses jual beli diharuskan adanya ijab kabul.
Artinya, adanya serah terima yang disetujui antara penjual dan pembeli. Kalau salah satu dari penjual atau pembeli tidak memenuhi syarat tersebut, maka transaksi jual beli tersebut batal. Yang kedua itu uang dan barang. Jadi, uang atau barang yang digunakan pembeli atau penjual adalah uang dan barang yang halal, bukan uang hasil mencuri atau barang bekas yang sudah tidak layak digunakan. Dengan begitu, uang dan barang yang digunakan haruslah yang halal. Selain halal, barang yang kita beli pun harus bermanfaat. Namun kebanyakan dari manusia, mereka itu lebih menuruti hawa nafsunya. Biasanya, barang-barang yang mereka beli bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi keinginannya, padahal belum tentu barang tersebut bisa bermanfaat atau bahkan bisa saja menjadi sia-sia. Maka dari itu, kita harus berhati-hati karena Allah menjelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27, Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. yang artinya sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Selain halal dan bermanfaat, barang tersebut pun harus milik sendiri. Artinya, tidak ada jaminan dari barang tersebut dan bukan hak milik dari orang lain. Dan yang terakhir, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya, syarat jual beli yang terakhir yaitu adanya ijab kabul. Artinya, adanya persetujuan antara penjual dan pembeli ketika transaksi jual beli berlangsung. Di dalam jual beli ada istilah khiyar. Khiyar artinya boleh memutuskan antara meneruskan atau membatalkan proses jual beli. Dalam hal ini diperbolehkan dalam Islam karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, sesuai yang dikatakan oleh Nabi bahwasanya dua orang yang berjual beli boleh memilih untuk meneruskan atau tidak selama keduanya belum berpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di bawah ini ada macam-macam khiyar. Khiyar terdiri dari 3 macam. Yang pertama, khiyar majelis. Yang kedua, khiyar syarat. Dan yang ketiga, khiyar aibi. Khiyar majelis seperti yang sudah dijelaskan, bahwa selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi, keduanya berhak memutuskan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Yang kedua, khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Maka, apabila pembeli mengiyakan status barang tersebut sementara, yaitu masih dalam masa khiyar tidak ada pemiliknya, artinya si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain. Namun, jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi, maka barang tersebut menjadi milik penjual dan boleh ditawarkan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang lelaki, "Engkau boleh khiyar pada segala barang yang kau beli selama 3 hari 3 malam." Hadis riwayat Baihaqi dan Dumajah. Dan yang ketiga yaitu khiyar aibi. Jadi khiyar aibi yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya ketika diketahui ada kecacatan sehingga mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Istilah lain yang terdapat dalam jual beli adalah riba. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya riba adalah hubungan uang atau nilai lebih atau penukaran barang. Nah, berikut ini ada 4 macam riba, diantaranya riba fadli, riba qardi, riyadi, dan riba nasiah. Apa yang dimaksud dengan riba fadli? Riba fadli ini adalah penukaran barang sejenis namun tidak sama timbangannya atau takarannya. Contohnya, 1 gram emas ditukar dengan 1/4 gram emas, atau 1 kilo beras yang ditukar dengan beras yang takarannya kurang dari 1 kilo. Jadi intinya apa saja yang ditukar dengan barang sejenis namun takarnya dan ukurannya tidak seimbang, itulah yang dinamakan dengan riba fadli.
Yang kedua yaitu riba kordi. Riba kordi adalah kegiatan pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikan. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar 1 juta, kemudian diharuskan membayarnya kembali sebesar 1.300.000 rupiah. Nah, tambahan bunga 300 ini yang dinamakan riba kordi. Yang terakhir yaitu riba nasiah. Riba nasiah yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, saya membeli tas dengan harga 200.000 karena saya membeli tas tersebut secara kredit, maka tas tersebut harganya 300.000. Selanjutnya adalah utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu di kemudian hari. Tentu saja hal ini tidak mengubah keadaan dan tidak diselipkan oleh kegiatan riba. Jadi misalnya, utang 1 juta dilunasi dengan 1 juta pula. Tetapi jika orang yang berhutang tidak dapat melunasinya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan karena kesulitan untuk membayar, maka Islam memberikan kelonggaran. Di bawah ini ada rukun-rukun utang piutang. Artinya, utang piutang menjadi sah apabila 1. Ada yang berpiutang dan berutang. 2. Ada harta atau barang. 3. Dan yang terakhir, adanya cash. Dan pembahasan terakhir adalah sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut dengan ijarah. Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Dasar hukum ijarah ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Quran Surat At-Talaq ayat 6. Di bawah ini ada syarat dan rukun sewa menyewa yang terdiri dari 7 syarat dan rukun. Di antaranya, yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah baligh dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan sendiri bukan karena terpaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, disebutkan dengan jelas berapa lama akan memanfaatkan barang tersebut. Dan yang terakhir, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati. Oke, itu dia pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangannya. Mohon dimaklumi dan dikoreksi ya teman-teman. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.